Oke, etika di tempat kerja. Topik yang kedengarannya serius ya, tapi ini penting banget. Soalnya, ini bukan cuma soal tahu mana yang benar dan salah. Pertanyaannya, gimana kita bertindak pas lagi dihadapkan pilihan yang sulit? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas, mulai dari mengenali ancamannya sampai yang paling penting, gimana caranya kita bisa bertindak dengan integritas. Yuk, kita langsung mulai aja. Coba deh, bayangin skenario ini. Atasan Anda datang, terus minta Anda buat sedikit berkompromi sama aturan. Alasannya sih bagus, demi tujuan yang lebih besar katanya. Gimana perasaan Anda? Apa yang langsung kepikiran? Nah, momen kayak gini nih yang jadi inti obrolan kita. Saat teori etika yang kita pelajari itu diuji langsung sama kenyataan di lapangan. Susah kan? Oke, sebelum kita bisa melawan sesuatu, kita harus kenal dulu musuhnya kan? Nah, setiap organisasi, tanpa terkecuali, itu pasti punya resiko etika. Tapi, masalahnya, resiko ini tuh seringkali kayak hantu. Gak kelihatan jelas. Dia ngumpat di balik layar, di sela-sela kerjaan kita sehari-hari. Nah, ini menarik banget. Biar gampang, kita bisa bedah risiko ini jadi dua jenis. Ada yang namanya risiko laten, ini tuh ibaratnya kayak bau asap. Belum ada api, tapi kita tahu ada potensi bahaya kebakaran. Ini contohnya kayak potensi penyalahgunaan wewenang. Di sisi lain, ada risiko manifest. Nah, ini apinya udah nyala. Masalahnya udah kejadian, udah nyata. Contohnya, fraud di laporan keuangan. Jadi kuncinya apa? Tentu aja, mendeteksi asapnya sebelum apinya berkobar. Terus, sumber-sumber resiko ini datang dari mana aja sih? Ternyata bisa dari 3 tempat. Pertama, dari internal, yaitu dari diri kita sendiri. Atau yang kedua, masih dari internal tapi dari organisasi, misalnya budaya kantor. Nah, dua-duanya ini awalnya cuma tantangan, tapi kalau dibiarin bisa jadi hambatan serius. Yang ketiga, dari eksternal. Ini yang kita sebut ancaman, yang kalau kejadian beneran bakal jadi gangguan buat kita semua. Sekarang, coba kita lihat resep sebuah kecurangan. Ini keren banget, dikenal sebagai fraud pentagon. Dulu, para ahli mikir cuma ada 3 bahan utama, tekanan, kesempatan, sama rasionalisasi. Tapi, ternyata penelitian dari Wolf dan Hermanson nambahin 2 bumbu rahasia lagi, yang sifatnya lebih ke psikologis, kemampuan dan arogansi. Jadi, kalau kelima elemen ini, kesempatan, tekanan, rasionalisasi, kemampuan dan arogansi berkumpul, wah, itu udah resep komplit buat sebuah bencana etis. Oke, kita udah kenal sama ancamannya. Pertanyaan berikutnya jelas, gimana cara kita melawannya? Kalau ada ancaman, ya harus ada pertahanan dong. Nah, di bagian ini, kita akan bahas gimana sebuah organisasi bisa membangun sebut saja benteng pertahanan etika yang super kokoh. Salah satu cetak biru benteng yang paling terkenal itu namanya kerangka Choeso. Anggap aja ini kayak sistem imunnya organisasi. Fungsinya buat apa? Ada 3 tujuan utamanya. Pertama, memastikan operasi berjalan efektif dan efisien. Kedua, memastikan pelaporan, baik keuangan atau bukan, itu bisa diandalkan. Dan yang ketiga, tentu aja, memastikan kepatuhan terhadap semua hukum dan peraturan yang ada. 3 pilar ini yang bikin organisasi tetap sehat. Nah, dari semua pertahanan, yang paling krusial itu sebetulnya adalah pencegahan kan? Disinilah peran pengendalian preventif. Ini sifatnya proaktif. Ibaratnya nih, kita bangun tembok tinggi dan pasang alarm canggih sebelum malingnya mikir buat datang. Apa aja material bangun temboknya? Yaitu tadi, kode etik, pelatihan rutin, kebijakan yang super jelas. Semuanya buat mencegah masalah terjadi. Tapi, ya namanya juga hidup ya, nggak ada sistem yang 100% anti jebol. Terus gimana kalau amit-amit ada yang berhasil nembus pertahanan kita? Nah, disinilah pengendalian reaktif masuk. Ini adalah tim cepat tanggapnya. Audit, investigasi, sampai sanksi. Tujuannya bukan cuma buat menghukum loh, tapi yang jauh lebih penting adalah untuk mendeteksi, mengoreksi, dan, ini kuncinya, belajar dari kesalahan biar nggak keulang lagi. Oke, sekarang kita coba geser sedikit fokusnya. Kita zoom in. Dari sistem organisasi yang besar dan kompleks, kita masuk ke level yang paling personal, paling dekat, dan seringkali paling menentukan, yaitu saat dilema etika itu datang dan mengetuk pintu kita sebagai seorang individu. Dan inilah dia, momen kebenaran. Dilema etik, situasi di mana kita dipaksa milih, tapi semua pilihannya terasa salah. Gak ada jawaban yang gampang. Saat tanggung jawab kerjaan tabrakan sama tekanan dari atas. Atau pas kita harus milih antara setia kawan sama integritas. Ini benar-benar kayak ada di persimpangan jalan yang paling rumit.
Untungnya, kita nggak perlu panik. Kita nggak sendirian ngadepin ini. Anggap aja kita punya toolkit atau peta buat ngelewatin persimpangan sulit tadi. Ada 6 langkah praktis. Pertama, identifikasi dulu masalahnya. Lalu, kumpulin semua fakta yang ada. Kedua, lihat lagi standarnya, kode etik, aturan mainnya gimana. Terus, evaluasi semua alternatif pilihan. Setelah itu, baru deh kita ambil keputusan yang paling etis. Terakhir, dan ini penting, laksanakan keputusan itu dan lihat lagi hasilnya. Sistematis kan? Tahu mana yang benar itu satu hal. Tapi, punya nyali dan kemampuan buat melakukan yang benar itu, wah, cerita lain lagi. Nah, disinilah kepingan puzzle terakhir kita masuk. Kunci dari semua tindakan etis. Asertivitas. Jadi apa sih asertivitas itu? Anggap aja ini jembatan antara niat baik di kepala kita sama tindakan nyata. Dan catat ya, ini penting banget. Asertif itu beda sama agresif. Asertif itu kemampuan kita untuk ngomongin pikiran dan pendapat kita secara jujur, jelas, dan tegas. Tapi kuncinya dengan tetap menghormati orang lain. Ini benar-benar soft skill yang super penting. Nah, biar lebih kebayang, lihat deh perbandingannya. Di satu sisi ada yang pasif, yang bilangnya, ya udah terserah aja deh. Di ujung satunya ada yang agresif, yang teriak, itu ide bodoh, pokoknya harus begini. Nah, asertif itu ada di tengah-tengah, jalur emasnya. Kalimatnya kayak, oke, saya paham sudut pandang Anda, tapi menurut saya ada baiknya kita pertimbangkan ini. Jelaskan bedanya, ini titik tengah yang sehat, dan bikin semua jadi lebih baik. Pada akhirnya, semua yang kita omongin hari ini tuh mengerucut ke satu ide yang super kuat ini. Integritas itu bukan cuma soal tahu mana yang benar di dalam hati atau pikiran. Integritas itu soal berani melakukannya, bertindak secara etis. Itu baru namanya integritas sejati. Jadi, setelah kita kupas tuntas semuanya, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Dari semua yang udah kita bahas, mulai dari mengenali risiko, membangun pertahanan, sampai jadi lebih asertif, coba deh pikirin. Satu aja, keterampilan etis apa yang mau Anda latih mulai besok.